Apa yang saudara lihat? Apa yang saudara lihat hanya nenek dan kakek? Atau saudara melihat lebih detail? Apa yang saudara dan saya lihat? Suatu yang kita boleh simpulkan, apa yang kita lihat akan mengartikan, menafsirkan suatu keadaan atau benda atau orang, atau bahkan menafsirkan bagaimana diri saudara. 10 pengintai tidak menafsirkan secara benar apa yang mereka lihat. Kita pun seringkali juga tidak selalu benar menafsirkan apa yang kita lihat. Maka dari itu, disitulah kita membutuhkan Tuhan. Ada amin. Saudara dan saya membutuhkan Tuhan. Maka dari itu biarlah kita melihat Tuhan. Kita memandang kepada Tuhan, kita akan melihat, akan menerima, akan wisdom daripada Tuhan. Sebagaimana iman kita, di mana berbicara di dalam kehidupan kita, maka dari itu kita akan melihat sesuatu yang berbeda terhadap apa yang kita lihat. Bagaimana saudara memandang akan keluarga saudara? Saudara memandang bahwa keluarga saudara sudah tidak ada harapan? Atau saudara memandang bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara? Ada amin. Bagaimana Tuhan bersama dengan saudara membuat saudara memandang? Biarlah di dalam kehidupan kita boleh membuat sesuatu pembaharuan di dalam budi, di dalam pikiran, di dalam hati kita, di dalam penglihatan kita. Ada sesuatu pembaharuan. Saudara, tadi lagu dinyanyikan juga bahwa Tuhan memberikan sesuatu anggur yang baru. Anggur yang baru perlu new wine skin. Berapa banyak katakan amin? Jangan kita memakai kantong yang lama. Di dalam Alkitab dikatakan, ya, di dalam Alkitab dikatakan bahwa di dalam kitab Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Sehingga anggur itu dikatakan, jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Sesuatu yang baru. Jangan kita memakai kantong yang lama. 10 pengintai memakai kantong yang lama. Yang dia lihat Mesir. Yang dia lihat Mesir. Maka dari itu, karena dia sudah terbiasa dipenjarakan. Sudah terbiasa menjadi budak. Maka dari itu, sampai Tuhan sudah membawa kepada sesuatu tempat di mana ada kehidupan berkelimpahan. Yang dipandang masih Mesir. Sesuatu kantong yang lama dipakai, maka dari itu akan terjadi sesuatu kerusakan, terjadi sesuatu kekoyakan. Karena apa? Karena kantong yang lama kita sudah nggak fleksibel. Dengan kuasa daripada Tuhan sudah nggak fleksibel. Yang dilihat hanya, oh sudah percuma, Tuhan sudah, memang ini nasib saya. Tuhan gak akan memberikan sesuatu yang baru. Sudah gak fleksibel lagi. Tetapi new wine skin, kantong anggur yang baru, pada saat diisi anggur yang baru masih dapat fleksibel. Masih bisa fleksibel. Saudara dan saya tidak akan mengalami kehidupan yang besar kalau kita ini mempunyai attitude yang sempit. Ada amin. Kita tidak akan mengalami kehidupan abundant. Kita tidak akan mengalami kehidupan yang besar kalau kita ini, sikap kita masih di dalam sikap yang sempit. Kalau saya boleh katakan. Maka itu perlu ada sesuatu pembaharuan. Renewing your mind akan memberkati saudara. Akan membawa saudara mengalami sesuatu hidup di dalam kelimpahan Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan hidup kelimpahan dalam kehidupan saudara. Saudara mau mengalaminya, maka itu ada terjadi sesuatu pembaharuan di dalam budi kita. Ada terjadi sesuatu pembaharuan penting di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu terjadi pembaharuan sehingga sikap kita, seperti tadi saya katakan, sikap kita pun akan berubah.
sikap kita pun akan mengembang. Kalau kita tidak bisa mengembang lagi sikap kita, maka dari itu kita tidak akan mengalami sesuatu kehidupan yang besar. Pakar daripada motivator mengatakan, your attitude determine your altitude. Bahwa attitude kita, sikap kita, itu akan menentukan sebagaimana ketinggian kita. Sikap daripada kitalah yang menentukan. Sikap kita seperti Kaleb dan Joshua, yes, kita akan masuk ke Kanaan. Kita akan possess the land. Kita akan memasukinya, kita akan memenangkan. Mereka tidak akan menang terhadap kita. Atau kita, ya, attitude kita, oh enggak mungkin. Jadi attitude kita, sikap kita yang akan membawa seberapa saudara dan saya ini berjalan jauh. Atau kita mengalami sesuatu kebesaran daripada Tuhan. Maka itu apa yang saudara lihat? Bagaimana dengan mata iman kita? Maka itu saudara mulailah dengan kita ini melihat akan diri kita, untuk diri kita ini happy, melihat diri kita ini sukacita, melihat diri kita sebagai orang yang sehat, melihat diri kita sebagai orang yang whole ini apa ya? Ya cukup sejahtera, ya kalau saya boleh katakan. Kita harus bisa mulai melihat akan hal ini. Maka dari itu meskipun suatu situasi di sekitar kita yang kita lihat sesuatu yang buruk, kalau kita melihat akan diri kita sesuatu yang dimana kita ini happy, dimana kita sukacita, dimana kita ini sehat, dimana kita melihat diri kita bahwa kita ini sejahtera, maka itu situasi yang ada di sekitar kita ini akan berubah. Kita harus merubah akan bagaimana kita memandang Tuhan. Dengan mulai kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, meskipun semuanya ini sepertinya tidak mungkin, tetapi aku tahu Engkau bersama-sama dengan aku. Janjimu tidak berubah. Kita mulai katakan, kita mulai melihat dengan sesuatu yang different. Kita katakan bahwa familyku akan diberkatin. Mulai katakan akan hal ini. Mulai kita memikirkan bahwa semua masalah itu akan sanggup ditanggulangin oleh saudara. Saudara singkirkan segala kantong-kantong anggur yang lama itu, singkirkan dari kehidupan kita. Ada amin? Ya. Singkirkan dari kehidupan kita. Apakah kita membatasin Tuhan atau kita mau berkembang bersama dengan Tuhan? Perhatikan saudara, untuk saudara yang generasi yang baru, bahwa Tuhan mau untuk generasi demi generasi, Tuhan itu mau berkembang. Maka itu jangan limit bagaimana Tuhan bekerja. Generasi daripada Musa berbeda dengan generasi daripada Joshua. Mereka berkembang. Maka dari itu Tuhan ada di dalam setiap generasi demi generasi. Dan firman Tuhan katakan bahwa apa yang aku lakukan akan engkau lakukan dan bahkan lebih besar. Ada amin. Ini firman daripada Tuhan. Bahwa saudara akan melakukan lebih besar. Generasi daripada saya ya akan dilakukan lebih besar lagi oleh generasi saudara yang masih muda. Akan terjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Ada amin. Saya senang sekali kesaksian daripada Joel Osteen. Joel Osteen pernah mengatakan, ya, pada saat dia berkata kepada anaknya, son, someday you going to sit and you going to stand, ya, dia akan berdiri dan berkhotbah di Compact Center. Dia katakan, no dad, I will preach at Reliance. Ya, memang seharusnya demikian.
Saudara yang masih muda kalau sama seperti generasi Pak Simon, maka itu saudara nggak maju, tapi malah mundur. Bukan staying, tapi malah mundur. Ada amin. Kita harus lebih daripada generasi yang dulu. Generasi Pak Simon, generasi saya, generasi mungkin Markus, mungkin generasi daripada Kenny, akan makin hari akan makin maju. Allah kita adalah Allah yang progresif. Ada amin. Berkat daripada Tuhan tidak hanya berhenti di wilderness. Berkat daripada Tuhan akan bawa progres sampai ke Kanaan. Ada amin. Tidak hanya berhenti di padang gurun, saudara, berkat Tuhan. Tapi berkat Tuhan itu akan progresif. Akan dibawa sampai ke Kanaan. Maka dari itu biarlah hidup abundant life ini terjadi di dalam kehidupan setiap daripada kita. Mulai kita mengembangkan suatu mindset, mengembangkan sesuatu pemikiran yang memikirkan senantiasa bahwa ada sesuatu kesejahteraan, ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang makmur di dalam kehidupan saudara. Sekali lagi, saya selalu ingatkan, makmur bukan berarti materi. Ada amin. Sejahtera itu lebih daripada materi. Maka itu saya nggak mau hanya hidup berdasarkan materi. Karena Tuhan menyediakan lebih daripada materi. Ada amin, saudara. Itu yang Tuhan sediakan. Segala kelimpahan itu Tuhan sediakan. Maka itu mulai kita mindset kita ada terjadi sesuatu pembaharuan di dalam akal budi kita. Ya. Nah, apa yang kita lihat akan menentukan cara pikir kita, sikap kita, dan menentukan reaksi kita. Bagaimana kita reaksi? Ya. Nah, kita mulai di dalam kehidupan kita. Sebelum ini saya ingin untuk kita bisa memikirkan sejenak bagaimana akan kehidupan daripada Abraham. Bagaimana Abraham pada saat 25 tahun sebelum Abraham mempunyai Ishak. Bagaimana Abraham pada saat dikatakan Abraham, namamu bukan Abraham, melainkan Abraham, karena aku telah menetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa yang besar. Pada saat itu Abraham bisa mengatakan, what? Apa Tuhan? Aku bukan seorang bapak, aku nggak punya anak. Kamu katakan bahwa aku akan menjadi bapa daripada bangsa yang besar. Tapi Abraham mindset dia berbeda. Mindset dia mindset seorang yang diperbaharuin. Maka dari itu pada saat dia menerima hal itu, Tuhan meskipun tidak mungkin, aku tahu bahwa engkau bekerja sesuai dengan firman-Mu. Bahwa engkau adalah Allah yang luar biasa. Abraham percaya. Maka itu dia mulai melihat akan dirinya. Mulai melihat akan dirinya. Nah, berkat itu juga terjadi di dalam kehidupan setiap daripada kita yang ada di tempat ini. Berkat itu berkat yang besar, sesuatu yang besar. Tuhan menyediakan sesuatu yang besar untuk kehidupan kita. Katakan sama-sama, Tuhan mempunyai sesuatu rencana yang besar. Tuhan menyediakan hidup kelimpahan. Tuhan menyediakan untuk setiap daripada saudara. Maka dari itu saudara, lihat gambar ini. Saya ingin memberikan sesuatu. Mulai start percaya. Hati saudara mulai bergetar. Ya, jangan mempunyai hati yang mati. Hidup. Saudara harus bekerja. You have to believe. Bahwa saudara percaya bahwa saudara diberkati. Ada amin. Mulai dengan melihat bahwa diri saudara sebagai orang yang diberkatin. Lalu saudara mulai bertindak. I can do all things through Christ who strengthen me. Ada amin saudara. Mulai dari percaya, mulai melihat diri saudara bukan saudara ini seorang yang kecil, bukan belalang, tapi saudara mulai memikirkan hidup saudara bahwa sesuatu yang besar
ada di dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan katakan, you are more than conqueror. Saudara lebih daripada pemenang. Maka dari itu saudara akan percaya bahwa saudara adalah pemenang, melihat diri saudara sebagai pemenang, dan bertindak sebagai pemenang. Ada amin. Kita nggak hanya sekedar percaya firman Tuhan, tetapi melihat diri kita tetap kecil. Firman Tuhan katakan bahwa saudara lebih daripada pemenang, itu bukan pada saat nanti, ya, kalau kita sudah tua baru kita jadi pemenang. Bukan nanti kalau kita ini sudah ya mengalami hidup yang sukses baru kita jadi pemenang. Nah, pada saat kita menerima Dia, pada saat Christ in you, saudara sudah menjadi lebih daripada pemenang. Ada amin. Karena Kristus telah memenangkan dan saudara lebih daripada pemenang. Maka dari itu saudara harus believe, percaya bahwa saudara adalah pemenang. Dan saudara melihat diri saudara, saudara akan menang. Ada amin. Bahwa saudara melihat diri saudara, saudara kuat, saudara mampu. Dan saudara membawa diri saudara untuk bertindak sebagai pemenang. Kalau saudara mau diberkatin, saudara harus believe bahwa saudara diberkatin. Saudara melihat diri saudara sebagai orang yang diberkatin. Dan saudara akan berjalan sebagai orang diberkatin. Selanjutnya saya ingin berkata kepada saudara, bagaimana dengan kehidupan kita, bagaimana dengan perkataan kita. 10 pengintai mengatakan perkataan-perkataan yang negatif. Gak mungkinlah, mereka lebih besarlah, sesuatu perkataan-perkataan yang negatif. Perkataan kita, ingat akan hal ini, bahwa perkataan kita itu seperti seed, seperti benih. Maka dari itu setiap benih yang kita tabur akan kita apa? Katakan sama-sama. Benih yang kita tabur akan kita tuai. Maka dari itu kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Karena benih yang kita tabur itu sudah tidak bisa kembali lagi, saudara. Benih yang kita tabur sudah tidak bisa kembali lagi. Saudara ingat bagaimana siapa ini? Ishak memberkatin akan Yakub. Sesuatu perkataan daripada Ishak pada saat Esau pada saat itu berteriak karena dia tahu bahwa Yakub menipu akan bapaknya. Dia berteriak menangis, mengatakan, "Pak, apakah enggak ada berkat lagi untuk aku?" Dan apa yang dikatakan oleh Ishak? Orang yang sudah aku berkatin, berkat itu akan tetap kepadanya. Maka itu berkat itu tetap ada di dalam diri Yakub. Blessing is not blessing until kita ini mengucapkan. Blessing itu bukan sekedar blessing sampai diucapkan. Dan kalau sudah diucapkan, blessing itu mulai bekerja. Maka itu saudara, bagaimana dengan ucapan kita? Kita harus hati-hati dengan ucapan kita. Saya meminta untuk setiap daripada kita memberikan bless kepada anak-anak kita. Setiap pagi, we always remember. Ya, my wife selalu ingatkan juga. Kita selalu berdoa memberkati anak-anak kita. Berkati anak-anak saudara. Doakan, tumpangkan tangan. Aku memberkatin engkau. Aku memberkatin engkau. Biarlah hikmat, pengetahuan, kepandaian memberkati akan hidupmu. Katakan kepada dia. Karena apa? Benih yang kita tabur kita akan tuai. Ada amin. Apa yang diucapkan itu akan tinggal. Nah, yang kita ucapkan blessing or curse. Berkat atau kutuk. Maka itu hati-hati. Hati-hati dengan ucapan kita. 10 pengintai tidak masuk Kanaan karena dia berkata negatif. Orang yang berkata negatif impossible mempunyai tindakan yang positif. Ada amin saudara. Impossible kalau saya mengatakan aku nggak mungkin bisa ke sana. Impossible kalau saya mau berjalan ke sana. Perkataan mengatakan impossible kok. Maka dari itu saudara, perkataan kita
Either terjadi iman yang menguatkan kita, atau perkataan kita justru akan melemahkan kita. Perkataan kita, tindakan kita tergantung dari perkataan kita. Saudara mau merubah sesuatu, rubah lebih dahulu perkataan kita. Ada amin. Bagaimana kita berkata akan merubah sesuatu. Maka itu firman Tuhan katakan, kalau kita mempunyai iman sebiji sesawi, kita berkata kepada gunung, itu pindah, gunung itu akan pindah. Ada amin. Maka dari itu saudara, perkataan kita ini mempunyai suatu kuasa, ya, mempunyai sesuatu kuasa. Maka itu kita harus hati-hati. Ada sesuatu mujizat di dalam mulut kita, ada sesuatu kuasa, ya, di dalam setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Sangat disesalkan, 10 pengintai, firman Tuhan katakan, ya, nggak masuk, hanya Joshua dan Kaleb. Di dalam ayat yang ke-38, di dalam Bilangan pasal 14, Joshua dan Kaleb, mereka yang tinggal hidup, 10 pengintai semuanya mati. Mati di padang belantara, mati di hadapan daripada Tuhan, kena tulah daripada Allah sendiri. Dan saudara, saya percaya kalau kita menjadi sesuatu pembaharuan di dalam akal budi kita, tidak hanya hidup kita saja yang diberkatin, tetapi keturunan kita pun akan diberkatin Tuhan. Ada amin? Saya ingin untuk saudara melihat di dalam ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasa jika aku berbalik daripadamu. Karena apa? Karena tidak mengalami pembaharuan. Akibatnya seluruh Israel muter-muter. 40 hari mereka mengintai, Tuhan katakan 40 hari, 1 harinya 1 tahun. Biar mereka merasakan bahwa Tuhan tidak menyertai orang Israel. 40 tahun muter. 40 tahun muter. Ya. Karena apa? Karena mereka tidak percaya. Seluruh orang Israel tidak percaya. Tapi mungkin ada mengikutin semua orang Israel mengikutin akan 10 pengintai itu. Lebih mendengarkan 10 pengintai daripada Joshua dan Kaleb. Mungkin saudara berpikir Joshua dan Kaleb juga berjalan 40 tahun tuh. Ya. Karena apa saudara? Karena Tuhan mengasihi Israel. Kalau Tuhan hanya mengasihi Joshua dan Kaleb sendiri yang akan berjalan. Mungkin sebentar sudah sampai. Tapi karena Tuhan perlu Joshua dan Kaleb untuk membawa akan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Maka dari itu Joshua dan Kaleb harus dengan, ya gak apa-apalah, sama-sama dengan orang Israel. Nemenin mereka, tapi pikiran daripada Joshua dan Kaleb gak sama dengan orang-orang Israel yang lainnya. Untuk saudara mengalami suatu kehidupan berkelimpahan, biarlah setiap daripada kita mengalami pembaharuan. Kita mulai percaya dengan janji-janji Tuhan. Percaya bahwa saudara menerima akan janji itu, menerima janji akan kehidupan berkelimpahan, menerima akan berkat daripada Tuhan. Kita percaya akan hal itu. Kita melihat diri saudara sebagai orang yang diberkatin. Melihat diri saudara sebagai orang yang akan berhasil. Melihat diri saudara sebagai orang yang sehat. Melihat diri saudara sebagai orang yang mana Tuhan benar-benar mengasihi akan kehidupan saudara. Dan tidak pernah meninggalkan saudara. Dan saudara bertindak sebagai seorang yang benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang yang diberkatin oleh Tuhan. Sebagai orang yang mewarisin
akan janji daripada Tuhan. Ada amin saudara. Biarlah berkat ini boleh memberkati akan kehidupan saudara semua. Mari kita berdoa bersama-sama.